Di zaman setelah Nabi Nuh alaihissalam ada sebuah kisah tentang suatu kaum yang kaum ini ditimpakan azab yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kaum satu ini tidak dikisahkan seorang pun akibat dari azab ini mereka diazab oleh Allah dengan dikirimkan sebuah angin yang begitu besar, yang angin itu menangkap seluruh orang ke langit selama 7 hari. Anak-anak, orang tua, pria, dan wanita. Semuanya diangkat untuk kemudian ditempatkan kuat-kuat sehingga tak ada satu orang pun yang hidup. Siapakah mereka dan siapakah nabi yang diutus untuk kaum ini? Untuk itu, di video ini kita akan mengisahkan tentang azab penyembah berhala di masa Nabi Hud alaihissalam. Kisah satu ini mungkin akan jadi sebuah pembahasan yang agak panjang karena kita akan mengisahkan tentang dakwahnya dari Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya yang menjadi penyembah berhala. Nabi Hud alaihissalam merupakan keturunan keempat dari Nabi Nuh alaihissalam. Artinya Nabi Hud ini cucunya dari Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Adam alaihissalam adalah bapaknya seluruh manusia. Dan ketika itu terjadi banjir besar yang menewaskan seluruh peradaban manusia, maka dimulailah peradaban baru dari Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam adalah bapak keduanya seluruh manusia. Kita semua ini berasal dari keturunan Nuh alaihissalam. Teman-temanku seiman, kita akan bercerita sedikit mengenai silsilah dari Nabi Nuh alaihissalam. Anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam adalah Syam, Ham, dan Yafid. Nah, ketiga ini merupakan orang yang bertauhid pada masa itu. Artinya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pemberi rezeki. Tidak ada di zaman ketiga anak Nabi Nuh yang menyembah berhala. Maka ketika seiring berjalannya waktu, ketiga anak dari Nabi Nuh ini menghasilkan keturunan-keturunan yang sangat begitu banyak, hingga sampailah pada masa dari Nabi Hud alaihissalam ini diutus sebagai nabi. Nah, ketika itu karena peradaban manusia sudah semakin banyak, maka ada kaum yang mula-mula bertauhid. Tiba-tiba kaum ini menyembah berhala atau menuhankan benda. Nah, di masa inilah Nabi Hud diutus untuk mendakwai kaum ini. Nabi Hud ini merupakan generasi keempat dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Generasi kedua dan ketiga tidak ada yang menyembah berhala, karena di generasi itu mereka masih mendapatkan cerita dari kakek-kakek mereka tentang azab yang diberikan pada orang-orang sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Diceritakan bahwa ada sebuah banjir besar yang ditimpakan pada kaum Nabi Nuh alaihissalam karena mereka menyembah berhala. Maka di generasi kedua dan ketiga ini mereka takut kena azab. Nah, peradaban manusia ini mulai rusak di generasi keempat yang bertemu dalam masa kenabian Hud alaihissalam yang berdakwah untuk kaum Ad. Kaum Ad ini merupakan keturunan dari Syam, salah satu anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Ad ini menempati daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tempatnya di sebelah utara Hadramaut yang berada di antara negeri Yaman dan Oman. Kaum Ad ini diberikan Allah dengan kepintaran dan kekuatan yang belum pernah diciptakan untuk manusia sebelumnya. Jadi sepanjang dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai pada kaum Ad ini, tak ada yang melebihi kepintarannya melebihi kaum Ad ini. Kaum Ad ini, teman-temanku sekalian, suka membuat rumah di atas gunung. Mereka lubangi, lalu diukir gunung-gunung itu hingga jadi sebuah perkampungan. Entah apa faedahnya yang mereka lakukan ini. Yang jelas mereka ini menunjukkan pada kaum-kaum lainnya bahwa kaum Ad ini adalah kaum yang begitu hebat. Di samping itu, selain mereka ini diberikan kepintaran, mereka juga diberkahi oleh Allah dengan tempat yang memiliki tanah yang subur,
Jadi daerah tempat mereka tinggal ini kalau mau menanam apa saja pasti akan tumbuh cepat tanamannya. Perkampungan mereka ini juga sangat indah, ditumbuhi berbagai tanaman-tanaman yang subur, serta diberikan hewan ternak yang gemuk-gemuk dan cepat berkembang biak. Hal ini tentunya membuat kaum Ad ini menjadi kaum yang sangat begitu kaya raya ketika itu. Namun dari segala keberkahan yang Allah berikan untuk kaum ini, mereka tidak juga mau mentauhidkan Allah, malahan mereka ini membuat patung-patung dari batu untuk jadi Tuhan mereka. Mereka sembah patung-patung batu itu, kemudian mereka beri nama berhala batu itu dengan nama Syamud dan Al-Haddar. Sepanjang waktu berlalu, nabi yang diutus kaum ini yaitu Nabiullah Hud alaihissalam. Setiap hari bahkan setiap waktu mendakwai kaum ini, Nabi Hud mengajak kaum ini kepada tauhid dan menceritakan kisah tentang kisah penyembah berhala di zaman bapak moyang mereka. Nabi Nuh alaihissalam tak lain tak bukan untuk memperingatkan kaum ini bahwa jangan menyembah berhala. Nanti kalian ditimpakan azab sama Allah. Tapi tak satu pun orang dari kaum ini mau bercerita atau mau percaya. Bahkan mereka malah menentang keberadaan Nabi Hud ini di tengah-tengah mereka. Berhari-hari bahkan bertahun-tahun didakwahi, kaum ini tidak mau mendengar. Akhirnya turunlah sebuah azab pertama dari Allah kepada kaum ini. Ketika itu terjadi sebuah paceklik 3 tahun lamanya berturut-turut, terjadi kemarau yang sangat begitu panjang dan sama sekali tak ada hujan, sementara kaum Ad ini bergantung pada hujan karena mayoritas pekerjaan mereka adalah petani dan ternak. Sedangkan ini 3 tahun tidak ada turun hujan, maka ketika itu terjadilah sebuah kekeringan yang luar biasa. Sawah dan kebun mereka gagal panen, tanaman yang banyak yang mati, dan diikuti juga dengan hewan-hewan ternak mereka. Banyak hewan ternak mati karena tak ada air untuk diminum dan rumput untuk dimakan. Bahkan ada banyak juga penduduk kaum Ad ini mati karena musibah kemarau ini. Sementara itu Nabi Hud sudah meninggalkan kaum ini karena kaum ini tak mau mendengarkannya. Akhirnya ketika sebelum kemarau ini terjadi, Nabi Hud safar ke Mekah dan ia tinggal bersama kaumnya yang percaya akan dakwahnya di Mekah. Teman-temanku seiman, ketika musibah kemarau ini terjadi, maka diutuslah 7 orang dari kaum Ad ini ke Mekah untuk berdoa kepada berhala-berhala yang ada di Mekah, karena ketika itu ada sebuah kabar di masyarakat ini bahwa berhala-berhala Mekah ini lebih mustajab jika berdoa di depannya. Maka berangkatlah 7 orang dari kaum ini ke Mekah. Setelah di depan berhala Mekah ini, mereka berdoa meminta agar kemarau di daerah mereka dihilangkan. Nah, setelah mereka selesai berdoa, tiba-tiba ada seperti suara dari langit yang seolah-olah berhala Mekah ini mengijabah doa mereka. Suara itu mengatakan, "Apa yang kalian mau?" Lalu mereka menjawab, "Kami ingin hujan di daerah asal kami." Kemudian suara ini mengatakan lagi, "Baiklah, kalau kalian ingin hujan, sekarang kalian pilih dari semua warna awan ini. Kalian mau warna awan apa? Kalian mau awan warna putih, hitam, kuning, atau warna merah?" Dan mereka menjawab, "Kami mau awan warna hitam." Seperti yang kita ketahui, awan berwarna hitam itu lebih banyak kandungan airnya dan besar kemungkinannya untuk turun hujan. Maka kemudian suara itu berkata lagi, "Baiklah, akan kukabulkan permintaan ini dan pulanglah ke kaum kalian. Maka tunggulah di sana, akan kukirim seperti apa yang kalian pinta." Sobat Sasirah Pangestu yang dimuliakan Allah, akhirnya setelah itu mereka pulang ke kaumnya setelah sampai mereka memberitahu bahwa doa mereka dikabulkan oleh berhala-berhala yang ada di Mekah. Tak lama dari itu, dari kejauhan mereka lihat ada barisan awan hitam yang sedang menuju ke wilayah mereka.
Maka ketika itu mereka senang sebab akan turun hujan, hingga orang-orang saat itu keluar dari rumahnya dan menyaksikan bagaimana kumpulan awan itu berjalan menuju ke arah mereka. Teman-temanku seiman, mereka pikir awan ini akan membawa berkah untuk mereka. Padahal sebenarnya ini adalah azab Allah yang kedua, tetapi mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Tatkala ketika awan itu sudah dekat, bukannya turun hujan, malahan ada angin besar keluar dari dalam awan ini, sehingga angin ini meluluh lantahkan semua yang ada di kaum Ad ini. Mau itu manusia, rumah-rumah mereka, dan bahkan berhala-berhala yang mereka sembah, hancur semua dilibas oleh angin ini. Tak hanya sampai di situ, awan ini juga mengeluarkan semacam suara pegigikan, yang suara ini menghancurkan gendang telinga setiap orang di kaum Ad ini. Allah benar-benar menurunkan azab kepada kaum ini. Lalu angin kencang ini mengangkat semua penduduk kaum Ad ini ke langit, dan diangkatnya mereka tinggi-tinggi tanpa terkecuali, dari anak-anak hingga orang tua, semua diangkat oleh angin besar ini. Dan bahkan teman-teman, tak tanggung-tanggung kejadian ini berlangsung selama 7 malam 8 hari. Jadi orang-orangnya diputar-putar di langit oleh angin ini selama 7 malam 8 hari, hingga ketika angin ini mulai berhenti, orang-orang ini dijatuhkan kuat-kuat dari langit ke tanah dengan kepala yang ada di bawah. Dan kejadian itu mereka ini dilesatkan dari langit dan menancap di sebuah tanah pada bagian kepalanya. Akhirnya dari azab ini tidak ada sisakan seorang pun kecuali Allah binasakan. Seluruh orang dari kaum Ad mati, dan bahkan peradabannya pun musnah. Allahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang azab yang menimpa kaum Ad. Semoga kisah kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datanya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.